Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu, pada video-video yang lalu, kita sudah membahas apa itu definisi nahwu. Kemudian kita juga membahas ruang pembahasan nahwu yaitu kalam. Dan kita juga sudah membahas yang namanya huruf. Yang kita ambil adalah huruf ma'ani. Karena al-kalimah atau kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Yang sudah kita bahas adalah huruf. Maksudnya adalah huruf ma'ani, bukan mabani. Dan yang sudah kita ambil adalah huruf jar. Nah, sekarang kita masuk pembagian kata yang kedua yaitu al-ismu atau isim. Di sini kita akan berkenalan apa itu isim, contoh-contohnya seperti apa. Nanti pada bab-bab selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat yang ada pada isim. Pengertian isim, kita baca dulu. Bab 4 isim atau al-ismu. Pengertian isim. Alhamdulillah, setelah kita membahas komponen pertama pada pembagian macam-macam kata yaitu huruf ma'ani, kita ambil sudah huruf jar. Sekarang kita akan membahas komponen kedua yaitu isim. Ya, jadi yang kedua urutannya adalah isim. Huruf sudah, isim sekarang sedang kita bahas, fi'il insyaallah selanjutnya. Isim ini yang paling banyak muncul dan unsur terpenting pada kalimat. Jadi perlu kita pahami dengan pemahaman yang baik dan benar. Wafaqallah. Isim. Nah, sekarang kita masuk pengertiannya. Isim secara istilah adalah kata yang menunjukkan makna dan tidak terikat dengan waktu. Ya, tidak terikat dengan waktu. Dia mengandung makna, tapi tidak terikat dengan waktu. Karena yang terikat dengan waktu nanti kita akan pelajari adalah kata kerja atau fi'il. Terikat dengan waktu lampau, sekarang atau yang akan datang. Adapun isim maka dia hanya menunjukkan makna dan tidak terikat dengan waktu. Lebih jelas di tabel kita akan berikan contoh. Berikut yang masuk dalam kategori isim. Perhatikanlah tabel di bawah ini. Yang pertama insanun, manusia. Jadi nama-nama maksudnya yang ada pada manusia itu semuanya kategori masuk ke dalam isim. Contohnya Khalidun, Fatimatu, Talibun, Tabibatun. Ini yang ada pada manusia semuanya isim. Hayawanun, hewan. Ya, contohnya Baqalatun, Ghanamun, Jamalun, Namlatun, Filun. Nama-nama hewan semuanya masuk ke dalam isim. Yang ketiga nabatun, tumbuhan. Contohnya tufahun, burtuqalun, tomatimu. Nah, semua nama-nama tumbuhan masuk dalam kategori isim. Jamadun, benda. Biasanya benda mati. Contohnya baitun, masjidun, nahrun, jabalun, qaryatun. Semua masuk kategori isim. Di sini yang kelima sifatun, sifat. Saghirun, kecil, tawilun, tinggi, saminun, gemuk. Yang keenam makna atau makna, contohnya ilmun, ilmu, huda, petunjuk, nasyatun, semangat atau gigih. Kalau ditanya apa bedanya sifatun dan makna, maka yang kita pahami yang ada sekitar kita, yang ada pada makhluk, sifat itu sesuatu yang ada bentuknya. Ya bisa kita lihat, misalkan saghirun, kecil. Walaupun relatif, tapi bisa kita lihat bentuknya dia kecil. Tawilun, tinggi, kita bisa lihat dia tinggi. Saminun, gemuk, begitu juga. Berbeda dengan makna. Dia hanya sekedar makna yang tidak bisa kita indra. Contohnya ilmu. Ya, nasyatun, kegigihan. Nggak ada bentuknya seperti apa, tapi kita rasakan dia sedang gigih atau rajin. Begitu juga petunjuk. Oh, ini ada petunjuk. Ya, kita rasakan ada petunjuk. Tapi apa? Kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Ya, itu bedanya sifat dan makna yang ada di sekitar kita, yang ada pada makhluk. Sifat itu bisa kita indra,
Kalau makna tidak. Itu yang masuk dalam kategori isim. Insan, hayawan, nabat, jamadun, sifatun, dan makna. Ya, kemudian kita beralih pada tanda isim. Ya, isim kita bisa tebak, kita bisa ketahui dia adalah isim dengan beberapa tanda. Isim memiliki beberapa tanda, ciri atau alamat yang dengannya akan terbedakan dengan kedua temannya, yaitu huruf dan fi'il. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya. Jadi kenapa di sini ada tanda-tandanya? Karena untuk seorang pemula ketika kita belajar nahwu, maka kita belajar menganalisa dari kalimat-kalimat yang sudah ada harokatnya. Ya, kita berkenalan dulu sebelum kita terjun dengan kalimat-kalimat yang tidak memiliki harokat. Nah, jadi maka di sini tanda-tandanya bisa kita ketahui. Yang pertama tanwinun, artinya tanwin. Bisa dhammatain, bisa fathatain, bisa kasratain. Contohnya wailun likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malau wa'addada. Perhatikan kata yang bercetak merah. Ada tanwinnya. Malan, lumazatin, wailun. Nah, ketika kita dapati sebuah kata ada tanwinnya, maka dia adalah isim. Yang kedua al-alif wal lamu, menerima alif lam atau ada alif lamnya. Di kata tersebut kita dapati ada alif lam. Baik nanti alif lam qamariyah maupun syamsiyah. Contohnya inna syani'aka huwal abtaru. Al-abtaru, ada alif lam di depannya. Al-abtaru. Ketika kita dapati kata ada alif lamnya, maka dia adalah isim. Yang ketiga adalah harful jar. Maksudnya apa harful jar? Didahului huruf jar. Nah, di sini sudah kita pelajari di bab 3 apa saja huruf jar. Ketika ada huruf jar, maka pastikanlah di depannya pasti adalah isim. Contohnya faja'alahum ka'asfim ma'kul. Asfin ada ka di sini. Ya, termasuk huruf jar yang maknanya seperti. Maka setelahnya pasti adalah isim. Karena huruf jar hanya masuk ke dalam isim. Sebagaimana di bab 3 ya, kita jelaskan huruf jar hanya masuk kepada isim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan ada min di sini, kemudian ada kata syarri, maka pastikanlah syarri adalah isim karena didahului dengan huruf jar. Yang keempat adalah jar. Ya, ini adalah bahasanya orang-orang Basrah. Kalau orang-orang Kufah bilangnya khafd. Ya, sama aja. Apa itu jar? Jar adalah kasroh atau penggantinya. Ya, nanti akan dibahas secara rinci apa itu jar, tapi yang pasti di sini jar itu adalah kasroh. Ketika kita mendapati kata harokatnya kasroh, ya baik kasrohnya 1 maupun kasrotain 2, maka dia adalah isim. Contohnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Perhatikan harokat terakhirnya. Kasrah biddini. Nah, maka dia adalah isim. Ada lagi khilafa rasulillahi. Perhatikan kata rasuli. Harokatnya apa rasuli? Harokatnya kasrah. Maka dia adalah isim. Ya, itu tanda isim. Ketika kita mengetahui ada tanwin atau alif lam atau harfu jar atau jar, maka pastikanlah dia adalah isim. Dia adalah isim. Catatan. Kita lanjut. 1. Terkadang tanda isim hanya 1. Perhatikan, tanda isim hanya 1. Tadi kita sebutkan ada 4. Nah, terkadang hanya 1 sudah cukup. Terkadang tanda isim hanya 1 saja yang bisa kita temukan. Contohnya wailun, malan, hanya tanwin. Al-abtaru, hanya alif lam. Ada alif lamnya. Rasuli, hanya jar, yaitu kasrah. Perhatikan kata khilafa rasulillahi. Rasuli, hanya jar.
Nah, ini yang pertama. Tanda isim terkadang hanya satu. Yang kedua, tanda isim ada dua. Yang bisa kita temukan contohnya syarri. Didahului huruf jer dan jer. Nah, ini didahului min. Ya, kemudian yang kedua apa? Harokatnya kasroh. Berarti ada dua tanda. Hasidin. Ada dua tanda. Pertama tanwin. Ya, yang kedua jer, yaitu kasroh. Itu ada dua. Yang ketiga, tanda isim ada tiga. Nah, ini banyak lagi. Yang bisa kita temukan contohnya bidini. Didahului huruf jer itu ba. Kemudian ada alif lamnya. Ad. Alif lamnya syamsiyah. Kemudian ada jernya yaitu kasrah. Atau kaosfin didahului huruf jer kaf bertanwin. Nah, di sini bertanwin. Kemudian jer yaitu kasrah. Berarti ada tiga tanda. Ya, isim itu terkadang satu tanda atau dua atau tiga, paling banyak tiga. Nomor 4, jika isim sudah kemasukan alif lam atau didahului alif lam, maka tidak boleh bertanwin. Fata'amal, perhatikanlah. Nomor 5, huruf jer dan alif lam adalah tanda isim yang dilihat dari sisi awal. Jadi isim bisa dilihat dari sisi awalnya. Apa dengan huruf jer atau alif lam? Sedangkan tanwin dan jer yaitu kasroh dari sisi akhirnya. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Ini materi kita di bab 4 tentang isim. Kemudian seperti biasa ada latihan 1 isian singkat. Kemudian di latihan 2 tentukanlah tanda isim pada kalimat di bawah ini. Contohnya wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Perhatikan kata yang bercetak merah. Dia adalah isim, tandanya apa? Ada alif lam di awal, kita checklist. Ada huruf jer, kemasukan huruf jer ini min. Asalnya min, tapi karena ketemu dua sukun jadi dibaca minang. Kita checklist huruf jer. Yang ketiga adalah jar, karena dia harokatnya kasrah. Berarti ada 3 tanda, kita checklist 3. Kemudian begitu seterusnya nomor 2 sampai nomor 10, perhatikan kata yang bercetak merah. Ya, kemudian ada tugas peta pemahaman. Nah, di sini ada isim, kategorinya apa saja, kemudian kasih contohnya. Kemudian titik-titik di sini masih kosong, diisi salah satunya adalah tanwin. Sisanya apa dan kasih contohnya. Dan di sini ada galeri istilah apa itu isim dan apa itu jer. Jer adalah tanda baca pada harokat akhir sebuah isim dengan kasrah atau yang menggantikan kasrah. Atau singkatnya jer itu adalah tanda isim berupa kasrah. Kemudian di sini ada kata mutiara dari Imam Bukhari. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, berilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, kita belajar nahwu dalam rangka juga menuntut ilmu. Ya, dengan ilmu alat ini kita bisa memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu alatnya, kemudian kita amalkan baik dengan ucapan maupun perbuatan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.